Sebelum kita mulai video ini, saya ingin membacakan status yang saya dapat dari LinkedIn. Sebetulnya status ini dibuat oleh Head of People and Culture-nya salah satu perusahaan di Malaysia. Dan saya mengetahui status ini karena ada teman saya yang kerja di perusahaan itu dan dia nge-like gitu. Dan kemudian begitu saya baca, ini akan nyambung dengan apa yang ingin kita bahas dalam video kali ini. Oke, statusnya ini dalam bahasa Inggris, jadi saya akan coba terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kira-kira bunyinya seperti ini. Salah satu karyawan kita ingin menjadi seorang developer atau software engineer. Kemudian dia bertanya, dia itu perempuan, jurusan apa yang cocok supaya saya bisa jadi seorang software engineer yang baik? Kemudian si Head of People and Culture ini dia jawab, itu nggak masalah. Karyawannya tadi juga nanya, kenapa? Gitu. Nah, jawabannya begini, seluruh industri atau semua industri itu bergerak sangat cepat, di mana hal itu menyebabkan kampus atau university susah untuk mengejarnya. Kemudian dia lanjut lagi, tidak ada kampus atau universitas manapun yang mengajarkan kamu bagaimana cara memecahkan masalah. Kemudian berikutnya dia bilang, tidak ada universitas yang mengajarkan kamu bagaimana untuk mengikuti perkembangan teknologi yang baru. Kemudian lagi dia jawab, tidak ada universitas yang mengajarkan kamu bagaimana untuk berpikir seperti developer atau software engineer. Nah, kesimpulannya dia bilang, kampus-kampus itu atau universitas-universitas itu bagus untuk koneksi dan networking. Tetapi semuanya atau sisanya itu bisa dengan mudah dipelajari dengan kursus, mentorship, bootcamps, atau di practice gitu, latihan yang intensif gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah seorang developer harus masuk ke universitas atau enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngulik, jumpa dengan saya Indra dari indragunawan.com. Sebelum kita mulai video ini, pada hari ini tanggal 23 Mei tahun 2020, saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena channel ini telah menandakan satu milestone, yaitu 1000 subscriber, dan pencapaian ini merupakan pencapaian yang menurut saya pikir tidak mungkin ya, karena awalnya saya hanya membuat channel ini hanya untuk iseng, dan saya pun hanya mampu membuat satu video selama 1 bulan selama ini gitu. Baik, video kali ini saya mulai dengan satu cerita di tahun 2013, yaitu tahun di mana tepatnya saya datang ke Malaysia untuk bekerja di sini gitu. Nah, saya sampai kepikiran gitu, apa memang sudah tidak ada lagi orang di Malaysia yang bisa didapatkan sama perusahaan saya pada saat itu gitu, sampai dia harus nyari-nyari ke Indonesia kan, nyari karyawan ke Indonesia. Jadi pada saat itu sebetulnya kondisi perusahaan-perusahaan IT di Malaysia itu semuanya menghadapi permasalahan yang sama, yaitu kurang orang. Kurang orangnya bukan berarti nggak ada orang sama sekali, tapi kurang orang yang betul-betul bisa kerja atau diserap oleh industri gitu. Padahal kampus-kampus teknologi atau kampus-kampus IT kan di Malaysia juga banyak gitu. Nah, jadi ada semacam kayak musim-musimnya gitu. Mungkin dalam tahun ini angkatan atau batch ini dari universitas mana itu yang banyak lulusan engineer yang bagus, itu masuk terserap oleh perusahaan. Tapi tahun-tahun berikutnya kualitasnya menurun. Tapi biasanya ada lagi universitas lain yang pada saat itu dapat batch lulusannya yang paling baik yang bisa diserap oleh industri. Tapi di situasi pada saat itu, sebetulnya kendalanya semua sama. Mereka semua kesulitan untuk dapetin orang, sampai akhirnya nyari-nyari kemana-mana. Nah, kenapa terjadi seperti ini? Contohnya kalau waktu itu kasusnya di Malaysia itu banyak hal ya. Salah satunya lulusan-lulusan IT, terutama misalkan dari teknik informatika atau dari teknik komputer, itu begitu lulus, nggak mau ngoding gitu. Nah, itu aneh kan gitu, lulusan IT tapi nggak suka ngoding gitu. Jadi rata-rata mereka cari kerjaan yang tidak ada kaitannya dengan kode sama sekali, mau itu jadi QA atau business analyst. Jadi biasanya kendalanya itu adalah waktu awal masuk kuliah, mereka ikut tren atau dipaksakan sama orang tuanya atau teman-temannya masuk ke satu kampus jurusan tertentu, misalkan informatika, padahal sebetulnya mereka nggak suka gitu. Nah, seandainya kalau kita punya passionnya ke sana, itu akan membuat prosesnya itu jadi mudah gitu. Kalau kita udah nggak suka, itu jadinya dijejali apapun kan nggak akan masuk ilmunya gitu. Dan ketika kita lulus dari kampusnya pun, kita memang nggak kepikiran sama sekali mau jadi software engineer gitu. Nah, itu salah satu contoh. Kemudian yang kedua, mismatch antara requirement dengan kurikulum gitu. Nah, ini kejadiannya dulu di Indonesia seperti ini. Waktu saya kerja di Indonesia, semua industri keperluannya sudah di Java atau .NET. Sedangkan di kampus masih belajar LAMP stack, Linux, Apache, MySQL, PHP. Nah, jadi lulusan-lulusan dari kampus itu dia belum pernah punya exposure ke Java pada saat itu ya, belum punya exposure ke .NET, sedangkan industri perlu itu. Jadi kalau misalkan si mahasiswa yang tidak bisa menyesuaikan dengan apa keperluan industri, ya mereka berbekal dengan pengetahuan di kampus itu nggak cukup gitu. Makanya saya selalu punya pikiran kalau mungkin yang idealnya gitu ya, dosen yang harusnya ngajar di kampus itu adalah dosen yang sudah punya pengalaman di dunia industri gitu, karena dunia industri itu penetrasinya lebih cepat karena dia berhadapan langsung dengan customer, sehingga tahu keperluan customer atau di pasaran itu apa, sehingga ketika dia mengajar di kampus, dia
mengajar dari pengalaman mengenai apa best practice-nya di masyarakat atau problem yang berusaha dipecahkan di masyarakat. Nah, kemudian untuk menghadapi situasi seperti tadi ya, bagaimana caranya menutup gap atau mismatch antara kampus dengan industri ini, yang dilakukan perusahaan saya pada saat itu cukup bagus gitu ya. Jadi mereka betul-betul menjemput bola ke kampus. Jadi kita datang ke salah satu kampus di Malaysia, dan kita bicara dengan jajaran dosennya. Kita tidak mengubah kurikulum, tapi yang kita tawarkan adalah bagaimana kita bisa ngasih semacam muatan lokal lah kalau di sekolah gitu ya dulu. Kita buat satu program, kita namakan programnya Certified Web Developer gitu ya. Certified dari mana? Microsoft gitu. Jadi kita buka kelas kecil untuk 20 orang. Nah, 20 orang itu diseleksi. Jadi dari mahasiswa-mahasiswa yang terbaik di kampus, yang punya passion terhadap programming, yang misalkan dia nanti akan diberikan ujian dulu sebelum terseleksi menjadi 20 orang ini. Nah, 20 orang ini nanti akan dikasih kurikulum tambahan lah gitu ya. Jadi di luar kurikulum utama, bahwa nantinya dia akan dididik untuk lulus menjadi Microsoft Certified Web Developer. Nah, buat kedua belah pihak ada benefit kan. Buat kampus ada benefit bahwa kampusnya dipercaya oleh industri untuk melakukan program seperti ini. Mahasiswanya pun akan menjadi reputasi yang bagus untuk kampus karena mahasiswanya langsung terserap oleh industri misalkan. Dan buat kita juga sebagai pelaku industri senang gitu, karena begitu mereka lulus, kita bisa mendapatkan mahasiswa terbaik ya, karena tadi diseleksi dulu kan. Kemudian juga mereka terikat kerja dengan kita karena kita kasih training mereka secara gratis gitu. Jadi ya salah satu persyaratannya di dalam perjanjian kita dalam waktu mengadakan pelatihan ini adalah seandainya nanti lulus atau masuk, semua biaya trainingnya akan ditanggung, karena pada saat itu biaya trainingnya satu orang mungkin sekitar 6.000 ringgit ya, mungkin kalau dirupiahkan sekitar 20 juta, dan kita ambil 20 orang, jadi ada ikatan kerja dulu gitu. Jadi minimal mereka harus menyelesaikan masa ikatan kerjanya selama sekian periode, atau kalau misalnya mereka memutuskan untuk keluar dari perusahaan kita sebelum waktu ikatan kerjanya habis, mereka harus mengganti cukup biaya trainingnya saja gitu. Nah, saya melihat di sini ada win-win solution gitu ya, dan saya pikir nggak tahu di Indonesia sudah ada atau belum yang melakukan hal seperti ini gitu, karena disitulah menurut saya kita bisa mensinkronaskan antara keperluan industri dengan kurikulum di kampus, karena yang namanya kurikulum kan harus disusun dulu, kemudian disepakati, dan kurikulum itu biasanya harus dipakai dalam rentang waktu gitu, nggak bisa berubah, sedangkan di luar sana teknologi itu berubah cepat gitu. Kemudian poin lainnya yang saya bahas di sini adalah beberapa hari kebelakangan saya lihat satu TED Talk di YouTube dari Paul Rulkens yang judulnya Why the Majority is Always Wrong. Jadi kalau misalnya teman-teman nonton video Paul Rulkens ini, sebetulnya banyak topik yang menarik. Nah, tapi yang ingin saya highlight di sana adalah 97% itu, atau si majority itu ya, dia akan berpikir untuk melakukan hal yang sama. Tetapi dengan melakukan hal yang sama itu, maka jangan heran kalau dia juga akan mendapatkan hasil yang sama dengan yang lain gitu. Sedangkan kalau kita mau survive di zaman sekarang, itu sebetulnya kita mengharapkan extraordinary result gitu. Justru dari orang-orang yang 3% ini yang punya kemampuan untuk membaca sesuatu atau menyelesaikan sesuatu out of the box ini yang betul-betul diperlukan di zaman sekarang gitu. Nah, dia juga menyebutkan beberapa contoh, misalkan seandainya ada manajemen perusahaan, toko mebel, memutuskan untuk menjual mebelnya tanpa dirakit ke konsumen, mungkin dia sekarang sudah menjadi IKEA. Nah, dia juga menyebutkan contoh lain, seandainya manufaktur komputer gitu ya, memutuskan untuk menjual komputernya secara online dan tidak mempunyai toko fisik, mungkin mereka akan menjadi seperti Dell sekarang gitu. Dan banyak contoh-contoh lain yang dibahas yang menurut saya menarik. Tapi intinya yang saya setuju adalah betul gitu, bahwa zaman sekarang ini kita nggak bisa dituntut untuk menjadi seorang yang biasa aja gitu. Kita harus punya keunikan sendiri, sehingga membuat kita stand out dibanding dengan yang lain gitu. Mungkin di dunia saya, di video engineering, saya bisa ngasih satu contoh di mana industri dengan kampus ini bersinergi gitu. Sebagai contohnya Netflix. Netflix tahun 2015, dia mengeluarkan paper tentang per-title encoding. Sebenarnya bukan paper sih, blog post tentang per-title encoding. Di kerjaan saya sekarang, per-title encoding ini baru mau akan dirilis gitu ya, tapi dia sudah pakai per-title encoding itu di tahun 2015. Nah, selain per-title encoding juga Netflix ini sebetulnya dia mengeluarkan banyak standar-standar teknologi di bidang video engineering yang diadopsi oleh industri gitu ya. Jadi bagaimana Netflix keluar dengan teknologi-teknologi yang akhirnya menjadi standar di dunia industri video ini gitu ya, yaitu karena permasalahan yang real di lapangan itu dibawa ke kampus sama Netflix sebagai salah satunya per-title encoding tadi gitu. Jadi permasalahan yang realnya di lapangan adalah, kalau misalnya kita nggak punya teknologi per-title encoding, setiap video yang di-stream ke dalam device kita, itu akan di-encode dengan bitrate tertentu. Misalkan untuk Full HD bitrate-nya berapa, untuk HD bitrate-nya berapa, SD resolution bitrate-nya berapa. Nah, tapi kan bitrate value-nya itu fix gitu. Setiap film itu kan karakteristiknya beda-beda. Kalau film action banyak pergerakan, sebetulnya bitrate-nya rendah akan menyebabkan dia misalnya lebih pixelate gitu ya, lebih pecah gambarnya. Sedangkan kalau film-film yang perpindahan transisi scene-nya nggak terlalu cepat kayak film action gitu, itu dengan bitrate yang agak rendah pun, itu biasanya nggak masalah gitu. Teknologi per-title encoding ini keluar, di mana sebetulnya si encoder bisa mengetahui karakteristik filmnya sendiri,
Sehingga dia bisa menentukan bitrate mana yang paling optimal untuk resolusi sekian dari film itu gitu. Nah, sebagai salah satu keuntungannya adalah misalkan si ukuran videonya lebih kecil tapi kualitas gambarnya lebih bagus gitu. Nah, jadi itu tadi beberapa poin yang ingin saya bahas di video kali ini. Dan sebagai penutup, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Sobat Ngulik dan teman-teman di Indonesia karena telah mendukung channel ini mencapai perjalanannya menjadi 1000 subscriber. Nah, kalau dari saya pribadi, saya melihatnya seperti ini. Bukan masalah jumlah subscribernya berapa, tapi dengan jumlah subscriber yang saya punya sekarang, saya berharap sih sekelompok segmen ini adalah orang-orang yang masuk ke dalam 3% itu tadi. Seperti biasa, kalau misalnya ada pertanyaan atau ada saran untuk topik berikutnya yang saya bawakan, silahkan tulis di kolom komentar atau direct message ke Instagram saya di indragunawan.com. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Someday soon I'm gonna make it, yeah.